Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wati Suara semuanya, sesuai dengan permintaan teman-teman yang chat atau DM di Instagram, kemudian ada juga beberapa yang balas di status WA, chat di WA, itu meminta Wati Suara untuk menyajikan video mengenai tes SKD CPNS 2021. Nah, kali ini Wati Suara menyajikan mengenai penalaran analitik yang terdapat soalnya dalam tes CPNS maupun dalam tes P3K untuk guru. Nah, di sini Wati Suara menyajikan soal-soal berdasarkan field report atau FR dari teman-teman kita yang udah melakukan tes SKD itu mulai tanggal 2 September kemarin, yang mengambil formasi di BKN ya, itu udah mulai tes 2, 3, dan 4. Jadi Wati Suara dapat 3 model soal nih untuk penalaran analitik. Namun yang perlu diingat, soal yang Wati Suara tampilkan bukan berarti soal asli dari tes SKD-nya, namun soalnya mirip-mirip sesuai dengan field report yang dilakukan oleh teman-teman kita yang udah tes gitu ya. Oke, kita langsung mengenali apa sih tes penalaran analitis ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Penalaran analitis ini maksudnya adalah tes yang menguji kemampuan penalaran kita dalam menganalisis suatu masalah yang diberikan sesuai dengan petunjuk dan syarat-syarat yang telah diberikan dalam narasi soal tersebut. Jadi kita disuruh menganalisa permasalahan tersebut dengan tipe-tipe soalnya adalah yang pertama itu perbandingan. Kita nanti membandingkan beberapa objek yang mereka berikan. Kemudian hubungan, menghubungkan syarat yang satu dengan syarat yang lainnya. Kemudian kombinasi urutan, artinya kita harus memenuhi urutan sesuai dengan syarat yang mereka tentukan. Nah, itulah yang dimaksud dengan tes penalaran analitis. Kemudian bagaimana tips dan trik dalam menghadapi soal yang seperti ini? Nah, otomatis narasinya pasti panjang ya. Nah, yang penting itu adalah fokus, konsentrasi, dan teliti. Nah, 3 sifat itu aja yang udah kita kuasai, maka insya Allah kita bisa menaklukkan soal narasi itu. Kemudian, yang kedua yang harus kita lakukan adalah menuliskan petunjuk atau syarat yang ada dari narasi soal dengan beberapa ilustrasi. Apakah nanti cocoknya menggunakan tabel, apakah nanti cocoknya menggunakan gambar, diagram, atau lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perbanyaklah latihan soal. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman nanti dalam menjawab soal SKD. Karena kalau kita udah sering berlatih soal, maka kemampuan otak kita itu udah terbiasa untuk mengolah informasi yang sesuai dengan soal-soal yang nantinya akan muncul dalam soal SKD aslinya. Oke. Selanjutnya kita bahas FR pertama dari teman-teman kita yang udah mengikuti tes adalah mengenai urutan pakaian seragam. Nah, ini narasinya. Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, kuning, putih, merah, dan hijau selama 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Oke, ingat ya warnanya biru, kuning, putih, merah, dan hijau. Kemudian syaratnya adalah baju merah dipakai setelah baju kuning, artinya kita harus memenuhi syarat itu tuh. Nggak boleh merah duluan baru kuning. Gitu. Baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai hari Jumat. Artinya baju hijau itu boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai hari Jumat. Artinya apa? Baju birunya itu dipakai di hari Jumat. Berarti baju hijau bolehnya sebelum hari Jumat gitu. Kemudian yang ketiga, baju kuning harus dipakai hari Selasa. Nah, ini yang udah pasti posisinya. Baju kuning harus dipakai hari Selasa. Nah, apa saja soal-soalnya? Itu kan baru narasinya tuh terms. Nah, sekarang apa saja soal-soalnya? Yang pertama itu soalnya adalah urutan warna baju yang dipakai oleh Tina mulai Senin sampai Rabu adalah. Artinya untuk menjawab soal ini kita harus bikinkan tuh jadwal Senin sampai Jumatnya apa saja warna seragam yang sesuai dengan aturan dari narasi tersebut. Kemudian soal yang kedua masih terkait dengan narasi yang sama, itu adalah urutan warna baju dipakai Tina pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Otomatis masih sama ya. Kita harus membuatkan jadwal sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kemudian urutan warna baju Tina mulai Rabu, Kamis, dan Jumat. Artinya masih sama juga cara mengerjakannya. Maka trik menjawabnya bagaimana? Nah, kita tuliskan dulu syarat pentingnya. Kuning itu duluan baru merah, artinya merah setelah kuning. Kemudian biru setelah
biru harus hari Jumat, itu udah pasti dari syarat yang kedua ya. Kemudian syarat yang ketiga tadi baju kuning itu harus diletakkan di hari Selasa. Maka kemungkinan yang pertama yang harus kita bikinkan pada tabelnya adalah yang baju kuning, tepatnya di hari Selasa. Jadi kita isi dulu tabelnya hari Selasa, seragamnya adalah seragam kuning. Kemudian yang udah pasti itu adalah hari Jumat. Biru itu harus dipakai di hari Jumat. Nah, kalau kuning dan merah itu kapan? Nah, itu belum pasti karena yang diberikan di soal itu baru urutannya. Kuning dulu baru merah gitu ya. Nah, artinya di sini kita udah bisa memantau kemungkinan. Hari Selasa udah pasti, hari Jumat udah pasti tuh. Baru kita pantau syarat yang kedua, yaitu baju hijau itu harus sebelum baju biru katanya ya. Nah, berarti baju hijau harus sebelum baju biru, berarti kemungkinannya ada di hari Rabu dan Kamis kita isi. Terus kita pantau juga kemungkinannya, yaitu baju merah itu harus setelah kuning. Nah, otomatis kan antara Selasa dan Jumat itu ada 2 hari yang berbeda. Berarti kita bisa memenuhi meletakkan hijau di hari Kamis, kemudian merah di hari Rabu. Kenapa? Karena syaratnya merah harus setelah kuning, kemudian hijau harus sebelum biru. Berarti bisa kita letakkan di Rabu dan Kamis. Kemudian bagaimana dengan seragam di hari Senin? Otomatis satu-satunya yang tidak tertulis di syarat adalah seragam berwarna putih. Maka kita tinggal letakkan seragam putih di hari Senin. Maka yang pasti jawabannya hari Senin pasti putih, Selasa kuning, Rabu merah, Kamis hijau, Jumat pakai seragam warna biru. Nah, berarti bagaimana cara menjawab soal yang nomor 1 tadi? Kita tinggal sesuaikan dengan hari yang udah kita bikin di tabel tadi, Senin sampai Rabu, jadwal bajunya pakai seragam apa. Berarti jawabannya adalah yang E, putih, kuning, dan merah. Kemudian soal yang keduanya, Tina pakai baju hari Senin, Rabu, dan Jumat itu warna apa? Berarti yang A, putih, merah, dan biru. Kemudian yang ketiga, yang harus dipakai Tina pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat warna apa? Berarti jawabannya yang E, merah, hijau, dan biru. Sesuai dengan tabel yang udah kita bikinkan tadi. Artinya apa? Satu narasi, kemudian satu ilustrasi berupa tabel yang Wati Suara sajikan tadi, itu bisa menjawab 3 soal sekaligus gitu. Artinya, jika kita salah meletakkan warna baju di tabel itu dalam ilustrasi yang kita bikin, otomatis kita juga salah dalam menjawab ketiga-tiga soalnya. Jadi makanya dibutuhkan fokus, konsentrasi, kemudian teliti, sehingga kita tidak membuang waktu, kemudian juga tidak buang-buang energi untuk jawab soal gitu. Oke, kita lanjutkan ke FR yang kedua. Model soal yang FR kedua itu masih tentang urutan, hanya saja ini mengenai posisi dari beberapa objek yang berbeda. Nah, tidak lagi urutan seragam tapi tempat duduk. Oke, ini narasinya. Pada suatu jamuan makan malam eksekutif, 8 orang eksekutif junior yaitu Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Mikhael, Rani, dan Togi duduk mengelilingi satu meja bundar. Dengan syarat Gael duduk berseberangan dengan Aga, Mikhael duduk di antara Togi dan Lala, Laura dan Lala duduk tepat berhadapan, Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Nah, kemudian soalnya yang muncul adalah bila Mikhael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar. Oke. Kemudian yang kelima, bila Mikhael dan Rani duduk berseberangan, pernyataan di bawah ini yang benar. Artinya kita harus membuatkan posisi duduknya ya. Kemudian soal berikutnya yang keenam, di antara beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar, maka kita harus mengilustrasikan tempat duduk mereka satu persatu dengan benar, barulah kita bisa menjawab 3 soal tersebut. Bagaimana caranya? Katanya kan tadi duduknya melingkar ya, maka kita bikinkan ilustrasi melingkar. Kemudian yang udah pasti posisinya tadi adalah si Aga itu duduknya berseberangan dengan Gael. Maka kita bisa bikinkan posisi seperti ini. Kalau Wati Suara bikinnya kan atas bawah ya. Kalau sahabat nanti pengen bikinnya kiri kanan juga boleh, itu terserah. Karena kan tidak ditentukan. Jadi yang penting di sini adalah posisi berhadapannya atau berseberangannya dengan siapa. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah si Togi. Kenapa Togi? Syaratnya tadi kan Togi terpisah 2 kursi dari Aga. Otomatis kita pisahkan Togi dengan Aga 2 kursi. Maka posisi berikutnya adalah Mikhael
dengan Lala. Kenapa harus Mikhail dengan Lala yang diisi di sana? Karena syaratnya Mikhail duduknya di antara Togi dan Lala. Berarti udah pasti posisi si Lala sama Mikhail di sini, karena kan tadi Togi terpisah 2 kursi dari si Aga. Berarti Mikhail dan Lala yang mengisi 2 kursi di antara si Togi dan Aga gitu. Kemudian si Laura, kenapa harus Laura? Udah pasti di syaratnya tadi yang pada narasi soal itu Lala berseberangan duduknya sama Laura. Kalau Lala udah dipastikan duduknya di sini, maka Laura di seberangnya, artinya berhadapan, berseberangan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tinggal Didi dan si Rani. Nah, ini terdapat pada soal yang nomor 4 tadi. Katanya si Didi itu terpisah 2 kursi dengan Mikhail, kemudian Rani duduknya berseberangan dengan si Mikhail. Nah, ini terdapat pada soal nomor 4 dan 5. Jadi, soal nomor 4 dan 5 itu pelengkap informasi kita untuk menentukan ilustrasi yang tepat antara Rani dan Didi duduknya di mana gitu. Jadi, kalau udah dapat posisi duduk yang seperti ini, kita tinggal mencocokkan jawaban untuk 3 soal tadi. 1 ilustrasi terjawab 3 soal sekaligus, gampang ya. Nah, kita sesuaikan jawabannya untuk nomor 4. Bila Mikhail dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi, nah Mikhail dipisah 2 kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, maka yang benar itu yang tepat adalah yang C, yaitu Didi dan Togi duduknya saling berhadapan. Oke, saling berseberangan ya, berhadapan ya gitu. Nah, kemudian untuk jawab soal nomor 5, bila Mikhail dan Rani duduk berseberangan, benar ya ilustrasi kita, Mikhail dan Rani duduk berseberangan. Maka pernyataan yang benar yang mana? Maka si Rani duduk di antara Laura dan Didi. Nah, itu yang lebih tepat jawabannya dari pilihan yang ada. Kemudian yang 6, di antara beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar. Berarti kita pilih yang tidak benar. Kita cek yang A. Laura duduk di antara Rani dan Gael. Laura duduk di antara Rani dan Gael, itu benar ya. Lala dan Didi dipisah oleh Aga. Lala dan Didi dipisah oleh Aga, benar juga. Mikhail duduk di antara Togi dan Lala, benar juga. Kemudian Laura dipisah 2 kursi dengan Aga, benar juga. Maka yang salah adalah yang E, Didi duduk di antara Gael dan Togi. Itu tidak akan pernah terjadi. Oke ya. Oke, udah selesai untuk FR yang kedua dengan 3 soal. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman atau sahabat Watiswara semua. Kita harus membuatkan ilustrasi dari narasi yang mereka sediakan. Kemudian kita tinggal cocokkan dengan soal-soal atau pilihan jawaban yang ada. Kita lanjut ke FR yang ketiga dari teman kita, yaitu mengenai suatu karyawan dengan pilihan ruangan yang tersedia. Nah, kata mereka soalnya seperti itu, namun rincinya soalnya kita nggak tahu nih. Ini Watiswara hanya membuatkan contoh soalnya saja. Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan nomor ruang 1 sampai 6. Artinya setiap ruangan harus berisi ya. Ada 6 ruangan tersedia, kemudian ada 6 orang staf yang harus ditempatkan. Artinya setiap ruangan berisi. Kemudian dengan syarat Bu Rati sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras di ruang sebelahnya. Kemudian yang kedua, Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Artinya apapun keadaannya nanti, Pak Mara dan Pak Bono harus saling bersebelahan ruangannya. Kemudian Bu Heni meminta ruang nomor 5 yang berjendela lebar. Nah, ini syarat utama ini berarti. Nomor 3, Bu Heni harus letaknya di ruang 5. Ini udah pasti. Kemudian Pak Tasman, Pak Mara, Pak Dedi adalah perokok. Sedangkan yang kelima, Bu Heni alergi asap rokok. Nah, nomor 4 dan 5 itu menandakan bahwa Bu Heni tidak boleh dekat-dekat sama ruangan Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi. Nah, ini udah langsung menyebabkan kita bisa menyusun letak dari posisi ruangan mereka masing-masing. Kita lihat soal yang di bawah naungan narasi tersebut. 3 karyawan perokok seharusnya ditempatkan di ruang nomor. Kita menentukan di mana letak karyawan itu. Kemudian yang ke-8, ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Bono. Kemudian yang ke-9, ruang kerja yang paling cocok untuk Pak Mara. Oke, tips dan triknya dari Watiswara adalah kita harus menentukan letak masing-masing orang pada ruangan nomor berapa. Caranya kita penuhi syarat dari narasi tersebut. Kita cek ya, tadi yang udah pasti adalah syarat yang ketiga, Bu Heni meminta ruang nomor 5. Berarti kita letakkan dulu nih Bu Heni di ruangan 5. Kemudian syarat berikutnya adalah
Bu Rati sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras di ruangan sebelahnya. Nah, berarti Bu Rati itu harus letaknya di pojok ya, kalau nggak di ruang 1, kalau nggak di ruang 6. Kemudian Pak Mara, Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Bu Heni alergi asap rokok. Nah, kalau Bu Heni alergi asap rokok, otomatis yang Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi nggak boleh dekat-dekat sama Bu Heni ya. Otomatis letak posisi yang memungkinkan yang nggak boleh dekat sama Bu Heni adalah 1, 2, 3. Nah, ini udah posisi pasti artinya untuk memenuhi syarat mereka. Berarti Pak Tasman, Pak Mara, Pak Dedi itu hanya boleh duduknya di ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, kalau kita letakkan posisinya Pak Dedi nomor 1, Pak Tasman nomor 2, Pak Mara nomor 3, di mana letak Pak Bono? Ingat tadi ya, nomor 2, Pak Mara dan Pak Bono harus berdekatan agar dapat berkoordinasi. Maka Pak Bono letaknya harus di ruang nomor 4. Kemudian yang Bu Rati otomatis udah pas posisinya di ruang nomor 6. Jadi semua syarat udah kita penuhi, otomatis jawaban kita pasti benar. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita tinggal sesuaikan. 3 karyawan perokok berarti letaknya di mana? Di ruang nomor 1, 2, dan 3 agar jauh letaknya dari ruang Bu Heni. Kemudian, ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Bono siapa? Otomatis ruang Pak Dedi karena di ruangan nomor 1, sedangkan Pak Bono tadi di ruangan nomor 4. Kemudian, ruang kerja yang paling cocok untuk Pak Mara adalah ruang nomor berapa? Harus di ruang nomor 3. Kenapa? Karena Pak Mara harus dekat sama Pak Bono gitu. Kalau Pak Maranya letaknya di ruang nomor 2, berarti nggak boleh dekat-dekat. Artinya Pak Mara nanti nggak bisa dekatan sama Pak Bono. Sedangkan yang Pak Tasman tadi itu tidak boleh juga dekat sama Bu Heni. Nah, maka syaratnya tidak terpenuhi. Sehingga yang lebih tepat itu yang paling cocok adalah Pak Mara letaknya di ruang 3. Seperti itu kira-kira cara menjawab soal penalaran analitis. Oke, 3 FR dulu yang Wati Suara sajikan pada video kali ini. Selalu pantengin terus channel Wati Suara. Ingat, persiapan adalah awal dari kesempurnaan. Jika teman-teman setuju Wati Suara menyajikan soal-soal SKD pada channel Wati Suara, maka silahkan komen materi apa yang harus Wati Suara sajikan di kolom komentar. Oke ya. Misalnya nih, Wati Suara harus menyajikan tentang konsep bilangan atau tentang TKP, atau mungkin boleh juga request tentang TWK gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Bagi sahabat Wati Suara yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih untuk kamu semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat selalu, persiapan adalah awal dari kesempurnaan. Semoga kita semua lulus dalam tahap CPNS tahun 2021 ini. Amin. Assalamualaikum.